Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan untuk semua dulur-dulurku yang sedang menyaksikan dan tetap setia di channel Restojoyo. Hari ini saya Novan Ilham akan berkunjung ke saudara kita yang bernama Mas Fatah Ali Husin, yang dimana nanti kita akan membahas bagaimana menyampaikan dan bagaimana menerapkan ajaran Eza Terati di era modernisasi, yang pastinya kita tetap mengikuti zaman tanpa meninggalkan sebuah ajaran dan budaya. Jangan lupa subscribe channel kita. Ya bro. Ini kah? Wah, tahan tak? Ayo langsung kita ikuti Mas Fatah untuk meliput di Semanega Garum. Ini terus. Ini. Mari kita bersihan. Hutan ya, Ki? Pada hutan ya? Nangis nih. Oke. Perkenalkan, saya S. Fatah Ali Husin, ya, bisa dipanggil Fatah atau Muhsin ya. Biasanya teman-teman panggil saya Fatah, ada juga kalau di desa saya tuh panggilnya ya Husin atau Muhsin. Saya warga Persaudaraan Setia Hati Terate pengesahan tahun 2009 yang A. Jadi 2009 itu ada dua, yang A sama yang B. Yang A itu 2009 saya disahkan pada tanggal 11 Januari tahun 2009. Nah, kemudian yang B itu juga ada, itu Desember, kemudian setahun selanjutnya, tapi masih masuk dalam tahun 2009. Nah, saya itu yang A. Kemudian saya dulu latihan di SMA Negeri 1 Garum. Mas Fatah dulu pertama kali kok bisa ikut pencaksilat itu awalnya dari mana? Jadi begini, itu malah ini cerita ini ya. Cerita. Saya dulu itu sekolah SMA itu kan termasuk bonek, saya itu bondo nekat ya. Jadi saya itu adalah anak orang yang tidak punya. Saya nekat masuk ke sekolah SMA karena teman-teman saya itu ya jarang di desa saya itu. Sekolah ya cuma mentok sampai SMP MTS itu mentok. Kemudian saya nekat masuk SMA dan kebetulan di SMA Negeri 1 Garum. Kemudian karena saya itu adalah orang tidak punya, saya mau pulang pergi ke sekolah itu saya tidak memiliki kendaraan. Mau naik angkot saya juga tidak memiliki ongkos. Akhirnya saya inisiatif mau ngekos. Tapi ternyata kos pun mungkin keadaannya kos tidak punya uang. Sehingga akhirnya pada waktu itu ada seorang guru yang kebetulan memang teman dari sahabat dari bapak saya, jadi guru di SMA 1 Garum, namanya Bapak Mas Hudi. Itu rumahnya juga Gandusari sana. Saya dihimbau untuk Pak Mas Hudi untuk tidur di masjid. Jadi waktu itu saya tidur di masjid, menjadi takmir masjid. Nah, karena tidur di masjid sehingga keseharian saya itu yang selalu berkutik di lingkungan sekolahan. Nah, kebetulan di sekolahan kan ada pencaksilat Eza Terati. Nah, akhirnya mau nggak mau, karena saya itu orangnya gampang gabut ya. Mau aktivitas apa juga bingung, akhirnya ikutlah ekstra
ekstrakurikuler. Itu Mas, setelah mengikuti ekstrakurikuler ya waktu itu Betul. di SMA Negeri Garum, itu awal masuk itu ada berapa siswa, terus menjadi warga Liting Mas Fatah itu sampai menjadi tinggal berapa? Itu waktu pertama kali masuk itu banyak ya ekstra pencaksilat ekstrakurikuler itu yang masuk awal-awal saya dulu keluar masuk itu ada 30-an lebih. Hampir 40 lah, 40 lebih itu teman-teman saya itu hampir setengah kelas itu ikut semua. Termasuk saya juga ikut pencaksilat karena memang yang populer waktu itu ekstrakurikulernya adalah pencaksilat ekstrakurikuler di Semanega. Jadi banyak yang ikut, tapi karena memang proses latihan yang tidak mudah dan membutuhkan keuletan kan, akhirnya yang disahkan menjadi liting saya itu 18. Itu sudah termasuk banyak itu 18 itu. Sebelum-belumnya itu cuma ada beberapa, bahkan tahun 2005 kalau nggak salah itu cuma 1 itu. Berarti dulu Mas Fatah mulai ikut latihan kelas berapa? Saya mulai ikut latihan kelas 1 SMA. Terus disahkan Sudah kelas 2 mau menginjak kelas 3. Terus itu Mas, setelah ikut ekstrakurikuler Ya. waktu dulu, itu yang dirasakan Mas Fatah itu perbedaannya apa? Sebelum sama sesudah. Yang dulunya bonek gitu. Ya, yang dulunya bonek betul. Jadi dulu itu sebelum ikut ekstra PSHT ya teman saya itu ya itu saja. Kemudian saya mainnya juga tidak begitu jauh. Kemudian mau sesuatu juga sulit ya karena memang temannya sedikit. Karena mengandalkan teman, mengandalkan teman. Namanya bonek mengandalkan teman. Tapi karena ikut ekstrakurikuler, teman saya banyak yang notabene sama persis lah jadi saudara kan ya, jadi saudara. Nanti itu kental sekali tuh Mas Untung Priyono itu kalau mengajarkan kepada kami yang sudah sama-sama siswa itu ya bener-bener kental. Apalagi sudah jadi warga itu sampai sekarang tetap komunikasi. Jadi kalau ditanya perbedaannya ya dulu jelas kalau dulu kurang banyak teman, sekarang temannya luar biasa. Bahkan saya di mana-mana itu insya Allah lah kenal sama Mas Fatah itu. Ya, akhirnya sekarang kalau kemana-mana itu enak, bisa ketemu saudara, channelnya banyak, itu yang saya rasakan sampai detik ini. Terus gini Mas, yang saya lihat Mas Fatah itu kan terjun di dunia wasit juri. Terus kemarin kan juga mengikuti diklat wasit juri daerah. Itu awal pertama kali Mas Fatah berkarir di dunia wasit juri itu ceritanya gimana? Jadi ceritanya panjang ya. Waktu itu di SMA Negeri 1 Garum kan rutin setiap tahun itu mengadakan sebuah event Semanega Cup itu ya. Pada waktu saya masuk itu kalau nggak salah Semanega Cup yang ketiga atau yang keempat. Nah, itu saya sudah mulai tertarik untuk ikut prestasi. Jadi atlet saya dulu. Jadi atlet. Kalau remaja saya masuk ke kelas D remaja. Kalau dewasa saya masuk kelas B. Dewasa. Kemudian lambat laun ternyata di dunia atlet saya kurang mujur. Akhirnya pada kesempatan di event Semanega yang keberapa itu saya lupa, waktu itu kekurangan personil untuk menjadi wasit juri. Ya, karena memang ada beberapa insiden yang tidak bisa saya ceritakan ya. Ada beberapa insiden sehingga waktu itu dipaksa oleh Mas Untung Priyono untuk menjadi wasit juri dadakan. Awalnya terpaksa saya menjadi wasit juri ya. Akhirnya saya karena saya tawaduk ya, kepada guru Mas Untung Priyono, saya tidak berani untuk menolak. Nggih Mas. Kan dengan itu akhirnya saya menjadi wasit juri ya pertama kali ya salah-salah. Keliru-keliru. Saya masih ingat itu ya, pertama kali yang saya wasiti itu adalah atlet yang pelatihnya itu adalah Mas Mahfud Siddiq, Mas Apuk itu. Oh ya. Ya, kota itu Mas Apuk itu saya wasiti. Nah,
anak buahnya atau atletnya saya yang jadi wasit. Itu sering saya salah memutuskan hukuman, memutuskan suatu permasalahan sampai akhirnya saya tuh diporak. Saya dibully, gimana ini wasitnya, dari situ saya mulai belajar, ternyata jadi wasit juri itu tidak gampang. Akhirnya saya belajar terus, di setiap kali ada kesempatan saya belajar untuk menjadi wasit juri. Saya bahkan menawarkan diri, saya ingin belajar jadi wasit juri. Saya belajar jadi wasit juri yang laga, yang seni, saya ikuti semua, saya belajar. Akhirnya sampai beberapa tahun saya diikutkan lah ya di Kabupaten Blitar, dan di Blitar Raya ini saya diikutkan menjadi wasit juri. Akhirnya sampai kalau di organisasi ESA Teratai sama pusat pun saya juga alhamdulillah diberi amanah ikut mengikuti wasit juri di berbagai event kejuaraan baik di kabupaten maupun di Jawa Timur. Akhirnya puncaknya kemarin itu pada tanggal 25 sampai tanggal 28 Januari kemarin saya diberi amanah oleh IPSI Kabupaten Blitar dan juga organisasi ESA Teratai untuk mengikuti diklat wasit juri daerah kelas 3 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Yang saya lihat tadi kan ya menarik lah. Yang biasanya membahas keesaan atau kerohanian di organisasi ini itu kan biasanya ya di di tempat latihan. Kalau ini tadi kan yang saya lihat Mas Fatah itu di dalam kelas terus pakai papan tulis itu gimana kok pakai hal seperti itu berarti? Iya, harus kita garis bawahi, harus kita sadari bahwa sebenarnya dalam memberikan keesaan itu kita juga harus melihat bagaimana siswa kita. Jadi seperti apa siswa kita? Apakah siswa kita itu memang masih anak-anak, masih usia dini, pra remaja, dewasa atau sudah privat, kita sudah harus tahu itu. Nah, kebetulan saja memang di sini saya ikut melatih di Semanega ini. Kebetulan ini tadi latihan, kemudian pada keesaannya memang saya plot seperti itu. Saya setel keesaannya di dalam kelas supaya lebih fokus, jadi tidak melihat ke mana-mana. Yang pertama itu, yang kedua adalah di dalam kelas itu ada media. Saya suka memberi keesaan itu ada medianya. Kalau media di sekolah ya papan tulis, karena memang anak-anak sekolahan itu yang instansi pendidikan, di situ ada papan tulis, itu harus kita gunakan. Karena ketika saya menggunakan papan tulis untuk memberi suatu arahan, itu ternyata anak-anak lebih fokus ketika ada tulisan di situ. Jadi anak-anak itu tidak hanya membayangkan, tidak gerambiang pikirannya. Bisa jadi ketika kita memberi wejangan, apa yang kita ucapkan beberapa menit ke depan sudah lupa mereka. Ya, tapi kalau masih ada tulisan, mereka tidak akan lupa. Oh, di atas tadi masih ada tulisan itu. Jadi kita pun sebagai pemberi keesaan, pemberi wejangan, itu kita juga bisa mencocokkan lah. Tadi ke bawah, kemudian sampai atas, bisa kita sambungkan ke atas tadi, seperti itu. Jadi sangat mempermudah kita untuk memberikan pengarahan kepada adik-adik. Jadi kan Mas ya, ada tema tersendiri. Ada tema tersendiri, betul. Jadi tidak monoton lah, ya, tidak monoton sekali. Ini sekali lagi ini hanya untuk mempermudah kita memberikan kewajaran kepada adik-adik. Karena memang di SMA ini kan sudah masuk remaja, maka ya kita berikan sesuai dengan umur mereka. Jadi kalau mereka itu cuma diberi wejangan ngomong tok sambil sila gitu, sambil wargane silo tok, terus ngomong bla 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 dan sebagainya, mereka tuh mudah lupa. Karena saya sering mengamati seperti itu. Jika dilatih-latihkan ketika sampai tak duduk, mungkin masih memberi wawasan, ya nggak tahu segera tanyakan. Oh, Mas ada namanya Mas Olimpik, itu sebagai apa Mas Olimpik? Ya loh, tanya. Jadi nanti sampai tahu tokoh-tokohnya. Oh, tokoh-tokohnya itu. Nanti ketika sama mau ajak sana, tahu lah rumahnya di mana, yaitu
Nah, untuk memberikan materi keesaan sendiri itu sebenarnya kalau menurut Mas Fatah sendiri itu harus saklek seperti apa yang ada di buku, atau keesaan sendiri itu ada tahapan-tahapan khusus? Iya, kalau menurut saya keesaan itu tidak harus saklek sesuai buku. Tetapi harus kita garis bawahi, tetapi tidak boleh menyimpang dari buku ajaran. Karena buku ajaran itu adalah suatu ajaran yang sudah dipatenkan. Artinya sesuatu yang dipatenkan itu juga tidak boleh dirubah. Tentunya kalau kita menambahi itu boleh, karena mungkin buku itu kan pasti ada yang, saya rasa ada yang tidak sempurna, itu seperti itu. Sehingga harus ada, kalau bahasanya, kalau kita sebagai pelatih ya kita harus menambahi sesuai dengan itu tadi. Porsinya siswa tadi seperti apa? Siswa usia dini, pra remaja. Kalau kebetulan ini tadi yang saya ajarkan adalah siswa-siswa yang remaja, notabene remaja. Maka keesaannya juga harus sesuai dengan isu-isu keremajaan. Apalagi siswanya masih sekolah, di lingkungan sekolah. Contohnya. Maka saya juga memberi keesaan bagaimana cara menjadi siswa SH Ternate itu yang benar. Nanti ketika jadi warga yang benar itu seperti apa? Ketika jadi siswa maka bolos itu contoh ya ini ya, contoh. Bolos sekolah itu bagus apa tidak? Nah, jadi mereka, saya memberi pertanyaan seperti itu. Jadi mereka akan menjawab tidak bagus. Maka kalau tidak bagus ya jangan dilakukan. Nah, jadi sebetulnya kita memberi pancingan kepada mereka. Nah, apakah bolos sekolah itu ada di buku keesaan? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Tapi kita juga harus melihat realita bahwa anak-anak zaman sekarang kalau kita beri wejangan atau beri keesaan yang saklek dengan buku, satu mungkin mereka bosan, yang kedua mereka juga pasti kurang mengerti bahasanya. Kan kalau keesaan mungkin bahasanya agak terlalu tinggi ya, biasanya terlalu tinggi. Akhirnya kita samakan dengan porsi anak-anak remaja itu seperti apa. Itu ya, bagaimana menjadi siswa ketika di lingkungan masyarakat, ketika di sekolah, dan ketika dimanapun itu kita memberi seperti itu. Intinya berarti gini Mas ya, terkait keesaan itu berarti intinya bagaimana siswa itu tidak hanya menulis atau mencatat ya. Betul. Tapi lebih ke penerapan ya. Ke penerapannya, penerapan sehari-hari mereka. Itu yang paling utama di situ. Dari hal-hal kecil gitu ya. Betul, dari hal-hal kecil itu saja. Contoh, sekarang kita bisa lihat kenapa sih banyak sekali warga-warga muda itu yang katanya warga-warga yang masih muda-muda itu banyak sekali melakukan konvoi. Ya mungkin mereka dapat pengarahannya hanya sekedar itu tadi, duduk kemudian diarahkan. Coba kalau dimulai dari rayon sendiri, pelatihnya juga memberi himbauan. Jadi sebagai siswa nanti kalau melakukan konvoi tidak hanya merugikan lingkungan sekitar tapi juga merugikan diri sendiri. Apalagi sampai menjadi masih anak sekolah, nanti kalau dapat hukuman dari sekolah bagaimana? Jadi itu kita berikan ulasan seperti itu. Oh berarti untuk terkait konvoi atau mungkin dulur-dulur melakukan hal yang mungkin kurang pas itu tidak semua karena mereka itu benar-benar melakukan kesalahan, mungkin saja mereka memang belum paham, mungkin saja belum paham. Bisa jadi juga karena ikut-ikutan yang belum paham tadi. Ya kan jenenge ngono kan paling penak tapi diikuti. Di tahun 2009 ya menjadi warga sampai 2024 ini. Apa yang membuat Mas Fatah ini masih mau mengabdikan diri di SH Ternate? Ya, jadi saya itu selalu merasa begini. Karena tadi saya sampaikan perbedaannya ketika dulu belum jadi warga itu teman saya itu saja. Ketika sudah menjadi warga SH Ternate teman saya itu banyak dan banyak yang menolong saya. Artinya dari SH Ternate itu
saya diperkenalkan dengan dunia luar yang sangat luar biasa. Jadi saya merasa hutang saya kepada Eza Terate itu sangat banyak sekali. Jadi saya harus hutang budi ini, harus berbalas budi kepada Eza Terate. Ya hanya ini yang bisa saya lakukan. Aktif di organisasi Eza Terate. Ketika saya ada kesempatan untuk melatih, saya juga melatih tidak hanya di sekolah, saya di rumah juga ikut melatih. Jadi ikut melatih dimanapun, insya Allah dimanapun berada, saya ikut melatih Eza Terate. Karena itu tadi saya masih merasa banyak hutang kepada Eza Terate. Tidak hanya melatih, saya juga senang kepada prestasi-prestasi Eza Terate. Akhirnya saya terjun di wasit juri seperti itu. Sekali lagi itu hanya untuk mengangkat prestasi Eza Terate. Terakhir Mas Fatah, mungkin ada pesan-pesan untuk saudara-saudara yang menonton channel ini bisa disampaikan. Jadi pesan-pesannya kepada dulur-dulur Eza Terate, ayolah, sudah kita kembali ke jati diri kita masing-masing. Ya. Saya tahu warga Eza Terate sekarang sudah banyak, ratusan ribuan, bahkan sekarang sudah jutaan. Ingat, semua tidak harus menjadi pelatih, tidak. Kenali porsi diri kita. Kalau kita memang tidak menjadi pelatih, ya kita ikuti saja aturan yang ada di rayon-rayon. Kalau kita datang ke rayon, kita porsinya bukan pelatih. Kalau kita ingin melatih, ya kita harus izin dulu. Kalau tidak diberi izin, ya harus legowo. Ya, karena dalam asas kepemimpinan dalam Eza Terate ada kata-kata kita harus legowo. Jadi janganlah berbuat semaunya. Biasanya kita itu sudah menjadi warga Eza Terate, berpikiran kalau kita itu juga berhak untuk melatih. Ya, ingat, semua ada aturannya. Ya, semua ada aturannya dan kita harus mengikuti aturan itu. Karena warga Eza Terate itu memang tidak bisa diatur, tapi warga Eza Terate itu tahu aturan.